melakukan testing nilai potensio. Nah, ini saya putar ke kanan. Nah, akan berubah. Nah, nilainya akan berubah. Nah, ini saya putar ke kanan maksimal. Lalu saya putar ke kiri maksimal. Nah, akan langsung turun ya. Ini saya putar tengah-tengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan, NRP 0918040042 dari kelas TO6B. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi sebuah project, di mana project ini akan bertujuan untuk membaca nilai keluaran dari potensiometer yang saya analogikan sebagai sensor analog dan sebuah sensor digital, yaitu sensor DHT11 yang akan kita baca nilai keluaran dari temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, seperti itu untuk deskripsi. Lalu untuk tujuannya yaitu membaca nilai keluaran dari potensiometer sebagai sensor analog dan membaca nilai keluaran dari sensor digital DHT11, yaitu nilai keluaran temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, untuk peralatan yang digunakan yaitu yang pertama Node MCU ESP8266, yang kedua potensiometer saya menggunakan 10K. Lalu saya menggunakan sensor DHT11 modul sensor DHT11, lalu beberapa kabel jumper dan juga kabel data untuk upload dan project board atau breadboard. Nah, untuk sisi softwarenya dan pada monitoring saya menggunakan platform Arduino IoT Cloud. Untuk editornya juga sudah tersedia di dalam editor Grid Arduino, atau pada Arduino Cloud itu sudah tersedia mulai dari setting, mulai dari setting project kita, lalu setting dashboard, setting device, dan integration. Nah, untuk settingnya saya menggunakan 3 nilai ya. Sebenarnya ini 2 sensor, namun saya membaca 3 nilai. Untuk potensio saya menggunakan pendefinisian ini integer nilai potensiometer. Untuk nilai temperatur saya menggunakan variabel cloud temperatur sensor. Nama variabelnya nilai temperatur. Nah, untuk variabel nilai humidity saya menggunakan cloud relative humidity dengan nama variabel nilai humidity. Nah, untuk device-nya saya menggunakan Node MCU ESP8266 0.9 ESP12 modul. Nah, seperti ini bisa disetting dulu, lalu ini disetting, network juga disetting. Untuk ininya nanti saat setting device ini ada seperti security key. Nah, ini nanti digunakan untuk mengatur di sini. Nah, di sini di network ini nanti juga akan dimintai SSID dan password WiFi, lalu dimintai secret key ini tadi. Nah, jika sudah ini bisa klik sketch. Nah, seperti ini sketchnya. Untuk lebih enaknya bisa open full editor seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk codingnya seperti ini ya. Ini ada keterangan pin dan keterangan pembuat project. Sini ada include, saya menggunakan beberapa library. Untuk defaultnya pasti ada thing properties.h ini. Lalu untuk sensor DHT saya menggunakan Adaptive Sensor dan DHT library-nya.
Nah, ini ada pendeklarasian pin untuk DHT, pin 4 atau D2 ya. Ini GPIO 4 atau pin D2. Nah, lalu kemudian ada deklarasi tipe DHT. Saya menggunakan DHT 11. Jika teman-teman menggunakan DHT 12, maka ini tinggal ganti DHT 12. Saya menggunakan DHT 11 ini. Nah, kemudian saya melakukan pembuatan objek untuk DHT. Nah, ini DHT, DHT pin, dan DHT type. Lalu masuk ke void setup, serial begin. Ini teman-teman kalau mau memantau secara serial, di sini juga disediakan ya. Di sini, serial monitor. Nah, lalu delay, lalu DHT begin, karena sensor DHT ya mungkin codingnya sudah umum ya, coding DHT ini, DHT begin. Nah, ini ada define untuk things properties H. Nah, library untuk IoT cloud ini, things properties ini dideklarasikan di setup, bukan di luar. Biasanya kan di luar di sini. Nah, ini kalau library IoT cloud ini di sini. Nah, lalu ini connect to Arduino IoT cloud, Arduino cloud begin, seperti itu. Nah, ini untuk errornya, handle errornya. Nah, ini untuk print debug infonya. Nah, lalu masuk ke Arduino loop, masuk ke void loop. Ini ada Arduino Cloud update. Nah, ini untuk fungsi untuk mengupdate nilai di dashboard kita nanti. Nah, lalu potentiometer ini saya menggunakan ya pembacaan analog seperti biasa di pin A0, karena tadi sudah mendeklarasikan variabelnya di sini, ini integer nilai potentiometer. Nah, ini kan sudah integer nilai potentiometer. Nah, ini tinggal kita panggil di sini nilai potentiometer sama dengan analog read A0. Nah, lalu untuk membaca temperatur dari DHT bisa seperti ini, float, karena tipe datanya float ya, ada koma. Kalau integer itu tidak ada koma. Kalau float ini tipe datanya ada komanya. Float data baca temperatur, yaitu membaca temperatur dari sensor DHT. Nah, kemudian agar bisa kita panggil di IoT cloud-nya, di sini kita sudah membuat variabel tadi, nilai temperatur, load temperatur sensor, nilai temperatur. Nah, nilai temperatur ini kita panggil di sini, nilai temperatur, dan nilainya kita ambilkan dari sini, baca temperatur. Nilai temperatur sama dengan baca temperatur. Nah, kemudian untuk humidity, pembacaan kelembapan juga hampir sama, hanya beda namanya saja. Float, tipe data float sama float baca humidity. Dari pembacaan humidity dari DHT. Lalu kita panggil di sini nilai humidity. Nilai humidity kita ambil nilainya dari float baca humidity di sini, sama dengan baca humidity ini. Nah, kemudian heading selanjutnya yaitu di things properties H ini. Nah, ini developnya seperti ini. Lalu di sini SID ini kita ganti dengan nama wifi kita, lalu passwordnya kita ganti password wifi kita, dan device key ini juga kita inputkan dari sini. Yang tadi jika ada konfigurasi board kita pasti ada secret key ini. Nah, ini nanti kita paste di sini juga seperti itu. Lalu kita melakukan sebelum upload melakukan pendefinisian board di sini. Nah, sini board as MCU 0.9 SP12 modul di COM3. Nah, untuk COM3 ini didapatkan dengan misalnya di sini. Nah, di sini ini nanti kalau pertama kali nanti ada download sebuah software dari Arduino IoT Cloud ini yang bernama Arduino CreateAgent. Nah, Arduino CreateAgent ini nanti akan kita download, lalu akan kita run. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini. Nah, ini bisa kita pantau open debug console. Nah, nanti akan
Di sini akan muncul komnya berapa, serial numbernya berapa gini. Nah, ini kalau muncul seperti ini tandanya device kita terkoneksi atau terhubung seperti itu. Nah, langsung saja ini sudah saya upload, dan di sini jika sudah melakukan konfigurasi seperti itu, nah kita menuju ke dashboard. Nah, ini saya sudah membuat dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Nah, ini ada nilai potensio, ini ada tampilan calc untuk nilai potensio, dan ini ada tampilan chart untuk nilai potensio. Nah, untuk settingnya bisa di sini diklik edit ini untuk mengatur letaknya, bisa kita geser-geser. Jika sudah, kita down. Lalu untuk setting ambil datanya, ini bisa kita klik edit setting. Nah, ini kita beri nama, lalu di sini linked variable. Nah, ini bisa kita change, lalu kita pilih tadi variabel mana yang akan kita masukkan di sini nilainya. Ini kan tadi nilai potensiometer. Nah, ini saya, kalau tadi di awal akan muncul nilai potensiometer dengan cara ini diklik link, lalu akan saya pilih nilai potensiometer seperti itu. Ya sudah, saya ketik down. Nah, ini sama ya, ini. Nah, untuk yang DHT ini sama ya, ini di setting dan ini di-linkkan sesuai dengan variabelnya seperti itu. Nah, ini saya akan melakukan testing nilai potensio. Nah, ini saya putar ke kanan. Nah, akan berubah. Nah, nilainya akan berubah. Nah, ini saya putar ke kanan maksimal, lalu saya putar ke kiri maksimal. Nah, akan langsung turun ya. Ini saya putar tengah-tengah. Nah, ini hanya akan tetap di tengah. Nah, saya putar lagi ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di humidity ini mungkin untuk tesnya bisa kita beri sedikit angin ya. Nah, dia mau berubah. Nah, seperti ini ya. Nah, pembacaan ini ya real time pembacaan seperti ini. Suhunya terbaca 29, sini juga 29. Ini untuk chartnya juga dari tadi 28 menjadi 29 naik. Nah, ini secara live. Bisa juga ini 1 hours atau 1 jam. Nah, ini per jam ya dia. Nah, ini 1 day atau 1 hari per hari ini. Nah, 3 Juli. Nah, ini 1 minggu, ini setengah bulan. Nah, kita live saja. Nah, seperti ini. Untuk humidity ya sama, hampir sama, 77, 77. Nah, ini untuk tampilan chartnya humidity seperti ini. Untuk tampilan per harinya, per jamnya, per harinya, per minggu, dan ini setengah bulan. Nah, ya akan berubah. Jadi cukup sekian demonstrasi video demonstrasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.